Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Sidang jemaat yang terkasih, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, bait 1 dan 2, meski tak layak diriku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami datang, membawa hati, membawa jiwa kami, rindu dan haus akan sabda dan firman-Mu. Tuntun dan sertai kami dalam mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, bacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas, Lukas 6 ayat 17 sampai dengan 26. Lukas 6 ayat 17 sampai 26 yang berbunyi, "Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu beredar sebuah video di media sosial yang mana ada seorang anak hiu paus yang mendekati kapal nelayan yang baru saja melaut. Dalam video itu, seekor anak hiu paus mendekati kapal nelayan dan diabaikan oleh para nelayan. Namun anak hiu paus itu tetap mendekati kapal nelayan. Kemudian para nelayan akhirnya menghentikan perahunya dan menyadari bahwa ikan itu butuh pertolongan. Ketika dilihat, ternyata pada ikan itu ada tali besar yang mengikat ikan tepat pada siripnya, sehingga ikan itu tidak bebas berenang untuk ke laut dalam. Kemudian para nelayan itu berusaha memotong tali yang mengikatnya, dan akhirnya berhasil, ikan itu bisa bebas berenang. Setelah itu para nelayan berkata, "Bye-bye, happy," pada ikan yang sudah berenang menjauh dari mereka. Saudara-saudara, kita dapat menyaksikan bahwa
ikan ini sedang menghadapi kesulitan dalam hidup dan membutuhkan pertolongan kebebasan dari kesulitan hidupnya. Ikan tadi tahu cara minta pertolongan, yaitu dengan berusaha mendekat pada perahu nelayan. Akhirnya sang ikan mendapat pertolongan dan lepas dari tali yang menjeratnya. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengetahui bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah menghadapi persoalan. Semakin banyak persoalan yang datang silih berganti, semakin membuat tidak dapat merasakan kebahagiaan. Suatu saat barangkali kita bertanya, kapan masalah ini selesai dan kapan kita dapat merasakan kebahagiaan hidup? Saudara, penyelesaian dan rasa kebahagiaan sebenarnya tergantung pada cara kita menyikapi persoalan yang datang silih berganti. Pilihan pertama, kita menjauh dari Tuhan. Sedangkan yang pilihan kedua, kita mau mendekat dan mengandalkan Tuhan. Jika cara pertama yang kita pilih, dengan sendirinya kita akan menjadi manusia yang berjalan sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, dan justru akan membuat hidup kita semakin terpuruk, bahkan kita dapat melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, dan hidup semakin tidak benar. Sedangkan jika kita memilih pilihan yang kedua, mendekat Tuhan, kita akan selalu merasakan tuntunan, merasakan kekuatan dari Tuhan. Kita akan dapat menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dan dimampukan untuk dapat menjaga hidup dan tetap di jalan Tuhan. Saudara-saudara, sesungguhnya Allah kita tidak menghendaki bahwa umatnya hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengapa? Karena pada dasarnya Allah tahu bahwa kita ini tidak mampu. Orang yang mengandalkan kekuatan dirinya digambarkan seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan ada kebaikan pada dirinya. Namun, jika umat mengandalkan dan menaruh harapan pada Tuhan, maka ia akan diberkati, ia akan senantiasa merasakan kekuatan dari Tuhan, sekalipun harus menanggung segala penderitaan. Saudara-saudara, dekat dengan Tuhan melalui perenungan pada sabdanya setiap saat akan membuat semakin dekat dan mengetahui kehendak Tuhan dan dikuatkan. Seperti daun tidak layu karena terkena terik panas. Demikian hidup kita tidak akan mudah goyah ketika ada persoalan. Hidup akan tetap kuat, kita akan tetap disegarkan, dikuatkan, serta tetap melahirkan hal-hal baik dalam hidup. Namun, jika orang menjauh dari Tuhan, ibarat pohon yang tidak ditanam di tepi air, hidup tidak akan mendapat kesegaran, tidak mendapat kekuatan, serta tidak menghasilkan hal-hal baik dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih, maka tidak ada lagi keraguan dalam menghadapi hidup, menghadapi persoalan apapun yang datang silih berganti dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan akan memulihkan, sebagaimana pengajaran Tuhan Yesus dalam bacaan Injil Lukas saat ini, yang mampu memberikan kekuatan baru pada kita yang mendengarkan pengajarannya. Dalam kemiskinan, dalam kelaparan,
dalam kebencian, dan dari segala persoalan hidup yang dialami, umat akan berbahagia. Mengapa berbahagia? Ya, karena Tuhan akan menolong dengan memulihkan hidup umat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun satu hal yang tak kalah penting dan tak boleh dilupakan, yaitu bahwa pemulihan ini dapat terjadi juga dengan peran serta dan adanya respon dari hidup kita sendiri sebagai manusia. Seperti anak ikan hiu paus tadi yang mendekat pada nelayan, kita sebagai anak-anak Allah tentu tahu bagaimana cara mendekat Tuhan, yaitu melalui firman yang kita renungkan setiap saat. Dengan demikian, kita tetap dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Kita juga jadi tahu cara benar dalam menghadapi setiap persoalan. Sehubungan dengan adanya tantangan virus COVID-19, kita sebagai warga negara yang baik juga mesti tahu kita hendaknya harus selalu taat pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, ketika semua itu dilakukan, maka kita akan mengalami kelepasan. Khususnya kita anak-anak Tuhan tentu juga akan merasakan kebahagiaan karena Tuhan akan memulihkan hidup kita dari segala persoalan dan kesulitan yang ada. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita menghaturkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami berserah. Kami memohon bimbingan-Mu atas kehidupan kami. Kami serahkan para orang tua, adiuswa, kasepuhan, lansia. Tuhan beri perlindungan dan kekuatan, bahwa ketika dekat dengan Tuhan, maka tidak akan goyah. Sertai bimbing kami para orang tua yang senantiasa bekerja. Demikian juga anak-anak kami dalam menata menyusuri hidup untuk menjalani kehidupan demi meraih masa depan. Ketika sekolah, kuliah, mencari pekerjaan, bergumul dalam segala pokok hidup, Tuhan memberikan kekuatan. Kami menyerahkan kondisi bangsa dan negara Indonesia, lebih-lebih saat ini yang menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Beri kami kekuatan, kecerdasan, kemampuan serta jaga diri dengan baik agar mau memakai masker dengan benar, mentaati pemerintah, dan ikut vaksin yang ada. Ya Tuhan,
kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari Roma 11 ayat 36 yang demikian sabdanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita memuji dari Kidung Jemaat 335 bait pertama. Manusia yang meluku. Mari kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan ini di dalam doa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Serta kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk menerima sakramen perjamuan. Bapak, Ibu, dan Saudara bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, kita persiapkan roti, anggur atau minuman, teh yang telah kita siapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mengambil saat teduh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Nya di sorga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita selalu dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk menjadi keselamatan bagi kita. Mari makan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Mari kita makan bersama. Anggur dalam cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Terimalah, minum, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan bagi dosa-dosa kita. Mari minum bersama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan
yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu yang telah memperkenankan kami untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan. Kiranya Tuhan, Engkau yang menyempurnakan apa yang kami lakukan, sehingga sungguh iman percaya kami terpelihara dengan baik. Kami akan menyatakan syukur kami, terimalah, kuduskanlah persembahan syukur kami, menjadi alat dalam pelayanan kasih. Kami memohon berkat di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita memasuki pengutusan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.